Saya yakin Bapak Ibu suster sekalian pernah mengalami rasa malas berdoa. Saya pribadi kerap kali mengalami ingin tidur sepanjang hari, tidak usah ada misah gitu. Tapi ketika kita ingat janji imamat, janji perkawinan, janji baptis, pikiran itu seolah-olah sirna dan kekuatan itu muncul kembali untuk semangat lagi. Kemarin saya mendengar cerita seorang ibu yang begitu dia mau babinya itu sudah umur 4 minggu masih diare, masih diare yang baunya sampai di surga itu. Dia bilang, saya mau malas, saya mau jual semua Romo. Saya udah kasih diapet, saya kasih tetra, saya tertawa sendiri. Kenapa Romo tertawa? Saya cerita benar ini, dia bilang gitu. Ya, siapa yang ngajari babi dari dikasih diapet? Emangnya manusia? Dia langsung dia diam. Kenapa tidak tanya yang tahu kah? Saya bilang. Tanya siapa? Oh, men anu. Ya gitu, men anu kan dia kan karang-karang itu. Tanya Romo Komang soal babi, saya bilang gitu. Saya datang, saya suntik dengan dia punya namanya antibiotik yang paling bagus di dunia itu. Kemudian dengan multivitamin yang paling hebat itu, mungkin sudah mati atau selamat, saya kurang tahu. Biasanya pengalaman saya begitu. Pokoknya kalau babi di hari itu obatnya gampang sekali. Kalau dia kejang lain lagi obatnya begitu. Jadi kalau kita tanya yang tahu persoalan. Jangan tanya si A, si B, si C yang tak jelas ini. Atau kita cara buat kue, tanya Romo Komang, mana Romo Komang tahu? Kalau buat kue tanya Suster Gracia itu. Kue surgawi, kue duniawi tahu semua itu. Bahkan kulit pisang pun jadi kue itu. Nah, itu orang itu begitu. Nah, semoga kita yang berdoa ini juga yakin ini doa itu kita apa? Kekuatan untuk melihat persoalan sebagai ujian tanda kutip, sehingga kita menemukan jalan keluarnya. Satu lagi yang mungkin saya mengesankan, seorang gadis cantik sekali, tinggi, mulus begitu, datang menangis air mata bengkak ini, matanya bengkak. Romo, saya mau bunuh diri Romo. Oh silahkan, ini ada background. Kenapa? Kami pacaran 10 tahun Romo. Kemudian saya ditinggal kawin. Oh saya bilang bagus, itu tanda bagus. Dia membelalak. Kenapa bagus? Romo tahu hancurnya hati saya. Siapa yang nggak tahu? Biasa saja kah? Kalau saya melihat kalau 10 tahun ke pacaran dan tidak jadi menikah, itu tanda bagus, tanda pasti bahwa lelaki itu bukan jodohmu. Itu lebih baik terjadi waktu kamu pacaran. Tiba kamu kawin ya begitu, habis sudah kau. Terus sekarang bagaimana? Saya minta kau selama sebulan tiap hari misa harian. Misa harian datang saja. Dan saya yakin Tuhan akan berikan kamu yang lebih baik. Dan benar 2 bulan kemudian dia datangi bawa bule seorang advokat. Ganteng, gagah sekali. Dia menikah dan dia akan omong benar. Ternyata Romo lebih tahu, bukan lebih tahu, pengalaman berbicara. Kita hidup itu merenungkan pengalaman. Dan pengalaman yang direnungkan adalah sabda Allah yang kita bisa rasakan. Kerap kali Tuhan mengajar kita lewat pengalaman sakit, pengalaman duka, diputus pacar, babi di hari semuanya. Tapi ketika kita menghadapi itu, ada kekuatan doa yang memungkinkan kita mencari tahu kenapa demikian, sehingga kita tahu kemudian menyemangati, mencari kekuatan. Dan saya katakan jangan pernah meninggalkan Ekaristi. Kalau orang Katolik tidak pernah misa, sama dengan dia tidak makan. Tidak makan. Dia hidup tapi seperti lelakut itu, tidak bernyawa. Gampang diprovokasi, gampang digosip, menyebarkan gosip karena tidak ada kekuatan yang melawan dari dalam, yakni Allah yang kita terima ketika kita menerima komunitas suci. Kita mohonkan keberanian ini agar selalu berdoa, khususnya dalam misa ini selalu menjadi semangat umat di Palasari. Dadong-dadong, oma-oma, anak-anak khususnya meskipun aja dipaksakan, para guru khususnya, sehingga dengan demikian nanti kita yakin Palasari ini bukan hanya menjadi kampung siarah rohani, menjadi kampung berkat untuk kita semua. Kita mohonkan rahmat ini dalam misa pagi ini. Amin.